Om Swastiastu. Para pemangku adat yang saya hormati, para sesepuh dan tokoh masyarakat yang saya muliakan, saudara-saudara umat Hindu yang saya kasihi, puji syukur kita panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widi-Wasa yang telah melimpahkan berkah dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam kesempatan yang baik ini. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan sebuah fenomena yang sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu penggunaan teknologi digital dan media sosial. Nah, dalam era digital yang semakin canggih ini, hampir seluruh aspek kehidupan kita telah terkoneksi dengan dunia maya. Mulai dari bangun tidur hingga hendak beristirahat kembali, perangkat digital seakan menjadi perpanjangan dari tubuh kita. Namun, di balik kemudahan ini, muncul berbagai persoalan seperti kecanduan gadget, penyebaran informasi palsu, cyberbullying, dan melemahnya interaksi sosial nyata. Fenomena ini telah mempengaruhi kesehatan mental, produktivitas, serta nilai-nilai sosial dan spiritual masyarakat kita. Nah, bagaimana ajaran Hindu memandang fenomena ini? Apa yang dapat kita pelajari dari kearifan Hindu untuk menghadapi tantangan era digital? Inilah yang akan kita refleksikan bersama dalam Dharma Wacana kali ini. Topik pertama yaitu isu kecanduan digital di masyarakat di era modern. Berdasarkan studi terbaru dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan waktu lebih dari 8 jam per hari berinteraksi dengan perangkat digital, dengan 4-5 jam dihabiskan untuk media sosial. Angka ini jauh melampaui waktu yang digunakan untuk aktivitas sosial dan spiritual dalam kehidupan nyata. Dampak negatif dari kecanduan digital ini sangat nyata sekali. Yang pertama yaitu menurunnya kualitas dan kuantitas interaksi sosial secara langsung. Yang kedua, berkurangnya kemampuan konsentrasi dan fokus. Yang ketiga, meningkatnya kasus depresi dan kecemasan. Yang keempat, berkurangnya waktu untuk kegiatan spiritual dan pengembangan diri. Yang kelima, munculnya konflik sosial akibat informasi yang tidak terverifikasi. Nah, yang selanjutnya yaitu dalam pandangan Tatwa, ajaran Hindu mengajarkan bahwa realitas tertinggi adalah Brahman, kesadaran absolut yang melampaui segala nama dan bentuk. Konsep fundamental yaitu Tattvam Asi dari Chandogya Upanishad menegaskan bahwa hakikat terdalam dari setiap jiwa individu Atman sejatinya adalah Brahman itu sendiri. Di era digital yang serba cepat ini, pemahaman ini menjadi semakin penting sebagai landasan spiritual untuk menyikapi dunia virtual yang kita alami sehari-hari, sehingga kita lebih mudah terpesona oleh fenomena eksternal daripada mencari kebenaran di dalam diri. Nah, media sosial, game online, dan konten streaming digital pada hakikatnya adalah objek-objek indera modern. Proses ini dimulai dari perenungan terhadap objek digital atau dhyana, berubah menjadi keterkaitan atau salah, kemudian berkembang menjadi keinginan kuat atau kama. Untuk terus mengkonsumsi konten tersebut, ketidakmampuan memenuhi keinginan ini dapat menimbulkan frustasi atau kroda yang kemudian menyebabkan kebingungan mental atau samoha, hilangnya ingatan akan prioritas kehidupan, dan akhirnya degradasi kecerdasan spiritual. Fenomena fear of missing out atau yang biasa kita kenal itu sebagai FOMO yang banyak dialami pengguna media sosial adalah manifestasi nyata dari rantai keterkaitan ini, di mana seseorang terus-menerus merasa cemas ketika tidak berhubung dengan dunia digital. Yang dalam konteks digital berarti mengembangkan VK atau kemampuan membedakan antara apa yang nyata dan tidak nyata dalam dunia virtual. Di sini Bridayarangka Upanishad mengajarkan Asato Masat Gamaya, artinya bimbinglah aku dari
ketidakbenaran menuju kebenaran, yang dapat menjadi kita mantra untuk transformasi digital kita dari ketergantungan virtual menuju kebebasan spiritual, dari distraksi digital menuju fokus kesadaran. Dalam perspektif Tattva, teknologi digital adalah bagian dari aparavidya atau pengetahuan lebih rendah yang meskipun bermanfaat dan diperlukan, tetap harus ditranslasikan untuk mencapai paravidya. Di sini, Mundaka Upanishad membedakan dua jenis pengetahuan ini, di mana paravidya adalah pengetahuan yang membawa kita kepada realisasi Brahma. Oleh karena itu, sebagai umat Hindu di era digital, tantangan spiritual kita adalah menggunakan teknologi sebagai sarana, bukan tujuan untuk mengembangkan kesadaran dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Konsep neti-neti atau bukan ini, bukan itu dari Brihadaranyaka Upanishad dapat diterapkan untuk mengingatkan diri kita bahwa realitas spiritual bukanlah realitas tertinggi yang kita cari. Kepuasan yang kita peroleh dari likes, shares, dan komentar di media sosial hanyalah bentuk sementara dari kebahagiaan atau prayas yang berbeda dengan kebahagiaan abadi atau shreyas. Yang dijelaskan dalam kata Upanishad. Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat menggunakan teknologi digital dengan cara yang membantu spiritual journey kita, bukan menghalanginya. Tattva mengajarkan kita bahwa di balik semua fenomena digital yang berubah-ubah, terdapat realitas yang kekal dan tidak berubah, yang merupakan hakikat sejati dari keberadaan kita. Di sini, di dalam Chandogya Upanishad bab 6 sloka 8 disebutkan, Tattvam Asi, engkau adalah itu. Sloka ini mengingatkan kita bahwa setiap jiwa Atman pada hakikatnya adalah bagian dari Brahman atau Tuhan. Ajaran ini sangat fundamental dalam memahami posisi kita di era digital. Dunia maya yang kita ciptakan dan alami melalui teknologi digital sesungguhnya adalah bentuk modern dari konsep maya ilusi yang menutupi realitas sejati. Ketika kita terlalu terikat pada kehidupan digital, kita sebenarnya sedang mengalami avidya atau ketidaktahuan yang membuat kita lupa akan hakikat diri yang sejati. Seperti yang dijelaskan pada kata Upanishad yang berbunyi, Paranci kadat pranasyahambus, tasmat paran pariyati narapan, kasci tirya prada atman sirkisat, afrata sapa afrata icat. Yang artinya Sang Pencipta membuat indera-indera kita menghadap keluar, maka kita melihat hal-hal eksternal, bukan diri kita yang di dalam. Orang bijak menginginkan keabadian, menarik indera-inderanya dari objek luar dan melihat ke dalam. Pada Atman, dalam konteks digital, perangkat dan teknologi kita telah menjadi perpanjangan dari indera-indera tersebut, membuat kita semakin terarah keluar eksternal daripada melihat ke dalam atau internal. Untuk menemukan kebenaran dan kebahagiaan sejati, di dalam kisah Mahabharata terdapat cerita tentang Arjuna yang sedang berlatih memanah di bawah bimbingan Guru Drona. Ketika diminta untuk menembak mata burung yang bertengger di pohon, Arjuna ditanya oleh gurunya, "Apa yang kamu lihat, Arjuna?" Arjuna hanya melihat hanya mata burung itu, tidak yang lain. Inilah yang membuat Arjuna menjadi pemanah terhebat, kemampuan untuk fokus hanya pada tujuannya dan mengabaikan gangguan. Di sini, dalam dunia digital penuh notifikasi yang terus-menerus berdending, aplikasi yang dirancang untuk membuat kecanduan, dan arus informasi yang tiada henti, kita perlu memiliki fokus seperti Arjuna. Teknologi seharusnya menjadi alat yang membantu kita mencapai tujuan hidup, bukan sebaliknya, menjadi pengalih perhatian dari apa yang benar-benar penting. Kisah ini mengajarkan kita tentang konsep egrata yang sangat penting diterapkan saat menggunakan teknologi digital. Dan juga kita dapat mempraktikannya dengan cara yang pertama, yaitu menonaktifkan notifikasi yang tidak penting. Yang kedua, menerapkan aturan satu layar waktu. Yang ketiga, menggunakan aplikasi pemblokir distraksi. Yang keempat, menetapkan tujuan jelas sebelum menggunakan perangkat digital. Baiklah, hadirin sekalian, para pemangku adat yang saya hormati, para sesepuh dan tokoh masyarakat yang saya muliakan, saudara-saudara umat Hindu yang saya banggakan, teknologi bukanlah musuh,
melainkan alat yang dapat digunakan untuk kebaikan atau keburukan. Tergantung pada kesadaran dan kebijaksanaan kita dalam menggunakannya. Ajaran Hindu telah memberikan panduan yang komprehensif melalui tatwa, susila, dan upacara untuk menghadapi tantangan era digital. Dengan kesadaran spiritual yang kuat, kita dapat menjadi pengguna teknologi yang bijak, yang menjunjung tinggi-tinggi nilai kebenaran, kebajikan, dan juga kasih sayang. Sebagai penutup, saya ingin mengutip sloka dari Bhagavad Gita bab 4 Adidaya 6 yang berbunyi, Bandur atmanas tasya jenavavana ilah atmantus satrui fatu maiva satrufat. Artinya, bagi orang yang telah melakukan pikiran adalah sahabat terbaik. Tetapi bagi orang yang gagal melakukannya, pikiran itu sendiri akan menjadi musuh terbesarnya. Mari kita jadikan teknologi digital sebagai sahabat, bukan musuh, dengan mengendalikan pikiran dan perilaku kita dalam menggunakannya. Baiklah, sekian dari video Dharma Wacana dari saya. Apabila ada kesalahan dari kata, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya aturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.